Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Untuk video pembelajaran pada kesempatan ini Bapak ingin membahas materi terbaru, yaitu adalah tentang metrik. Metrik itu kegunaannya untuk menyelesaikan nantinya di persamaan linear dua variabel. Bisa kita pakai untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Sedangkan di persamaan linear dua variabel itu kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari cocok sekali untuk kalau kita menghitung jumlah suatu barang. Itu tidak panjang lebar untuk video pembelajaran ini. Mari kita langsung ke pokok materi. Metrik, ya. Ini Bapak susun sedemikian hingga, ya, metrik. Di metrik ini nanti bagaimana cara mencari inverse metrik dan sebagainya. Bapak susun, ya, ini dari Bapak sendiri, ya, dengan menyadur beberapa sumber. Untuk SK-nya ini kalian bisa menggunakan konsep metrik, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Berarti untuk metrik ini ada kaitannya dengan vektor, ada kaitannya dengan transformasi. Transformasi di sini banyak macamnya, ada pencerminan atau refleksi, kemudian rotasi atau perputaran, dilatasi atau perkalian, dan sebagainya. Kompetensi dasarnya, ya, kalian bisa menggunakan sifat-sifat dan operasi metrik untuk menentukan inverse metrik persegi. Kemudian kalian bisa menggunakan determinan, ya, determinan metrik dan inverse metrik persegi dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Itu untuk standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan untuk mempelajari materi ini, Bapak harapkan kalian bisa melakukan operasi aljabar atas dua metrik. Operasi aljabar ini bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian. Itu untuk operasi aljabarnya. Kemudian bisa menentukan determinan metrik ordo 2 kali 2, ya. Kemudian bisa menentukan inverse dari metrik 2 kali 2, bisa menentukan persamaan metrik dari persamaan linear, kemudian menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan inverse metrik. Itu untuk tujuan dari materi ini. Kemudian subbab yang akan dipelajari dari metrik, yang pertama itu adalah pengertian metrik, kemudian jenis-jenis metrik, operasi aljabar metrik, determinan metrik, inverse metrik, dan aplikasinya. Itu yang akan dipelajari di materi ini, di metrik ini. Selanjutnya, ya, kita ke pengertian metrik, ya. Metrik, ya, arti dari metrik itu adalah kumpulan bilangan, ya, kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Baris itu adalah yang mendatar, kemudian kolom itu yang vertikal. Ini untuk metrik, ya, itu adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Baris itu adalah yang mendatar dan kolom itu adalah yang vertikal. Mendatar istilah lainnya adalah horizontal, vertikal istilah lainnya adalah yang tegak. Kemudian bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom disebut sebagai elemen dari metrik, ya. Bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom ini disebut sebagai elemen metrik. Nama metrik
itu kita tuliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian banyaknya baris dan kolom dari sebuah metrik kita sebut sebagai ordometrik. Bentuk umum metrik seperti ini. Ini nama metriknya kita tuliskan dengan huruf besar, kemudian elemen-elemennya dengan huruf kecil ya. Misalnya di sini A11 berarti elemen baris pertama, baris itu yang mendatar, sekali lagi kolom baris kolomnya itu sebagai yang vertikal. A11 itu artinya elemen yang berada di baris pertama kolom pertama. A1.2 berarti elemen baris pertama kolom kedua. A13 berarti elemen baris pertama kolom ketiga. A21 berarti baris kedua kolom pertama. Ini untuk bentuk umum dari metrik kita tuliskan seperti ini. Ingat tanda kurungnya ini. A11 sebagai elemen metrik pada baris pertama kolom pertama, kemudian A.2 sebagai elemen metrik baris pertama kolom kedua. A1.3 berarti elemen metrik pada baris pertama kolom ketiga. AM.N berarti elemen baris pada baris M kolom N. Contohnya misalnya ini contoh dari metrik ya. Nama metriknya B, kita tuliskan dengan huruf besar. Elemen-elemennya untuk baris pertama 2, 5, negatif 4. Baris keduanya negatif 1, 6, 7. Berarti ini 2 ya. A11 itu artinya ya elemen baris pertama kolom pertama 2. Kemudian A12 ya. A12 berarti baris pertama kolom kedua berarti 5. Kemudian A13 berarti baris pertama kolom ketiga 1, 2, 3 berarti negatif 4. Kemudian A21 berarti baris kedua kolom pertama itu adalah baris kedua 1, 2 kolom pertama berarti negatif 1. Kemudian A22 berarti baris kedua tuh 2 kolom kedua 1, 2 berarti 6. Kemudian A23 berarti baris kedua kolom ketiga, baris kedua 1, 2 kolom ketiga 1, 2, 3 berarti 7. Itu untuk metrik. Selanjutnya ya, jenis-jenis metrik. Yang pertama itu adalah metrik baris. Berarti metrik yang hanya satu baris. Itu adalah metrik garis, metrik yang hanya memiliki satu garis. Contohnya ini metrik A. Elemen-elemen pada barisnya 2, 3, 0, 7. Karena terdiri hanya satu baris, maka ini kita sebut sebagai metrik baris. Kemudian yang kedua adalah metrik kolom. Itu adalah metrik kolom, adalah metrik yang hanya memiliki satu kolom. Contohnya ya, metrik C. Ini merupakan metrik kolom, hanya memiliki satu kolom. Ini elemen-elemennya baris pertama 2, baris keduanya negatif 1, baris ketiganya 0, baris ke 4-nya 7. Kemudian jenis metrik yang selanjutnya, metrik persegi, adalah metrik yang jumlah baris dan kolomnya sama. Kita lihat ini ya, ini